Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam ya. Ayo kita masuk dulu. Misi Ibu. Ya, Pak Ibu senang sekali bisa ketemu kamu hari ini. Jadi gimana nih kabar kamu atau perasaan kamu? Aku akhir-akhir ini ngerasa cemas Ibu setiap kali berinteraksi dengan teman-teman baru aku gitu. Aku tuh takut dijauhin sama teman-teman, dan juga kadang aku tuh jadinya ngerasa nggak percaya diri Ibu di depan teman-teman aku tuh. Waduh, terima kasih ya Gea karena sudah berbagi perasaannya dengan Ibu. Apakah kamu bisa menceritakan lebih lanjut nih tentang bagaimana perasaan kamu? Mungkin ya aku tuh ngerasa nggak ada yang menarik dari diri aku gitu Bu ya, dan ada sedikit rasa trauma juga karena waktu itu tuh aku pernah dibully oleh teman-teman. Aku juga takut sama teman-teman yang baru aku kenal. Jadi teman-teman yang aku kenal baru itu takut ngehindarin dari aku gitu kalau misalnya mereka tahu lebih banyak tentang aku gitu. Gitu. Ibu bisa memahami betapa beratnya perasaan cemas dan takut akan dijauhi oleh teman-teman itu. Jadi sebelum kita mulai sesi ini, Ibu mau memberitahu dia kalau Ibu akan terus untuk mendukung kamu ya. Nah baik, mari kita mulai ya dengan memahami kejadian-kejadian yang membuat kamu itu merasa cemas dan juga tidak percaya diri. Apakah kamu apa yang kamu rasakan atau alami gitu saat berinteraksi dengan teman-teman baru di sekolah? Bisa gak kamu ceritain lebih lanjut gitu tentang perasaan sama pengalaman kamu akhir-akhir ini? Perasaan aku akhir-akhir ini aku tuh merasa seperti nggak ada yang menarik ya Bu tentang diri aku, seperti yang tadi aku sebutin gitu ya Bu. Jadi ketika aku berbicara dengan teman baru gitu ya, aku tuh merasa mereka tuh mungkin akan berpikir kalau misalnya aku itu aneh dan juga nggak menyenangkan gitu Bu. Aku sebenarnya dulu tuh pernah dibully gitu ya di sekolah lama aku, dan itu tuh membuat aku jadi ngerasa sangat buruk tentang diri aku sendiri. Jadi sekarang aku tuh menjadi khawatir kalau orang-orang baru di sini tuh akan berpikir sama dan menjauhin aku juga seperti dulu gitu Bu. Oke, jadi Ibu bisa mengatakan ya bahwa pengalaman kamu dibully waktu masa lalu tuh sangat mempengaruhi tentang bagaimana kamu melihat diri sendiri dan juga orang lain sekarang, terutama saat kamu berinteraksi dengan orang baru. Benarkah seperti itu? Rasa nggak aman dan khawatir orang akan menilai aku buruk. Oke, sepertinya pengalaman itu sangat berdampak ya pada cara kamu untuk merespon situasi sosial bahkan di sekolah baru kamu. Jadi sekarang mari kita coba mengenali lebih dalam ya bagaimana perasaan kamu tuh muncul gitu dalam diri kamu. Nah, saat kamu merasa cemas atau takut ketika berbicara dengan teman-teman baru gitu ya, keyakinan seperti apa sih yang muncul dalam pikiran kamu? Terus juga Ibu mau tanya deh, apa yang kamu pikirkan gitu tentang diri kamu atau orang lain dalam situasi yang seperti ini? Yang muncul di pikiran aku sering berpikir seperti itu tadi gitu ya, mereka tuh pasti akan berpikir kalau misalnya aku tuh nggak menarik, terus atau mereka akan menjauh, terus mereka yang menjauh ketika mereka tuh banyak tahu tentang aku gitu ya Bu. Aku jadi ngerasa nggak cukup baik dan juga takut untuk tidak akan diterima oleh mereka seperti itu Bu. Oke, jadi sekarang Ibu mengerti deh kayaknya. Jadi kamu tuh merasa bahwa jika mereka tuh teman-teman kamu tuh mengetahui lebih banyak tentang diri kamu, maka mereka tuh akan menjauh atau berpikir negatif gitu tentang kamu.
apalagi yang selain itu apalagi nih yang muncul dalam pikiran kamu ketika kamu merasa cemas seperti ini? Kadang ya Bu, aku juga berpikir kalau misalnya aku nggak sempurna, itu pasti aku tuh bakalan dijauhin sama mereka. Jadi selain aku takut diketahuin banyak sama orang lain tuh, ya takutnya aku juga jadi nggak sempurna. Oke, jadi sepertinya kamu itu memiliki keyakinan gitu ya bahwa kamu tuh harus selalu untuk menjadi sempurna untuk diterima, dan bahwa jika kamu tidak memenuhi standar itu orang lain tuh akan menilai kamu buruk. Apakah benar seperti itu? Iya Ibu, kurang lebih memang seperti itu. Jadi aku merasa memang aku nggak sempurna juga. Jadi aku terus kepikiran kalau misalnya diri aku emang nggak sempurna dan harus sempurna gitu. Oke, terima kasih ya Gea, karena Gea sudah mengungkapkan hal ini. Jadi sekarang kita lihat lebih lanjut deh keyakinan ini dan bagaimana kita bisa menggantinya dengan pemikiran yang lebih rasional ya. Jadi mari kita pikirin nih tentang apa yang terjadi akibat keyakinan tersebut ketika kamu berpikir seperti, jika aku tidak sempurna aku akan dijauhi, atau juga bisa kamu tuh berpikir seperti, mereka akan menjauh nih jika mereka tuh tahu lebih banyak tentang dia gitu. Apa yang terjadi pada perasaan dan tindakan kamu? Perasaan aku pasti aku ngerasa cemas dan juga takut. Terus itu membuat aku tidak nyaman untuk berbicara dengan orang baru. Kadang juga aku jadi menghindarin pertemuan atau kegiatan sosial yang diadakan gitu ya, karena takut mereka tuh akan menjauhin aku juga karena ya aku terlihat tidak sempurna gitu. Jadi ketakutan kamu tuh tentang tidak diterima atau dijauhi justru membuat kamu tuh menghindari interaksi sosial, bukan? Dan ini tuh hanya memperkuat rasa cemas kamu, bukankah begitu? Iya Bu, itu membuat aku merasa semakin terisolasi dan juga merasa terus cemas berlebihan kayak gitu sih Bu. Oke, perasaan ini tuh emang benar-benar rasanya tuh berat ya. Namun kita tuh dapat mengubahnya nih dengan cara yang lebih positif dan lebih rasional. Tetapi sebelum itu kita coba dulu deh menguji keyakinan kamu dan melihat apakah itu benar-benar realistis kah gitu. Nah, sekarang kita mulai dengan melihat keyakinan kamu secara lebih kritis deh. Kamu mengatakan bahwa jika orang mengetahui lebih banyak tentang diri kamu, mereka tuh akan menjauhi atau berpikir buruk tentang kamu. Apakah ada bukti yang mendukung tentang pemikiran ini? Sebenarnya aku tuh sudah mulai berkenalan dengan beberapa teman di sekolah baru ini, dan mereka tuh tidak menunjukkan tanda-tanda menjauh. Mereka itu malah ramah dan terbuka juga sama aku sebenarnya sih Bu, seperti itu. Nah, itu bagus ya, dan itu juga sangat penting, bukan? Jadi meskipun kamu merasa cemas dan khawatir gitu seperti sekarang, bukankah sebenarnya orang-orang atau teman-teman baru kamu di sekolah ini tuh malah menunjukkan minat yang positif gitu terhadap kamu? Iya sih, aku berpikir seperti itu, tapi terkadang aja gitu Bu, aku tetap merasa cemas juga. Memang ya, perasaan cemas itu tuh tetap bisa muncul kapan saja, tetapi ini tuh memberi kita bukti bahwa orang-orang tuh tidak selalu berpikir buruk gitu tentang kamu hanya karena kamu tuh tidak sempurna. Kamu juga bisa mempercayai bahwa orang-orang yang benar peduli akan menerima kamu apa adanya. Jadi apa yang lebih rasional untuk dipikirkan sekarang kalau menurut kamu? Aku rasa lebih rasional untuk berpikir bahwa aku bisa diterima meskipun mungkin aku nggak sempurna.
Nah, itu bagus sekali. Ya, jadi sekarang mari kita coba deh menggantikan keyakinan irasional kamu dengan filosofi hidup yang lebih efektif. Contohnya seperti kamu tuh berpikir, aku berharga apa adanya dan aku juga bisa diterima meskipun aku tidak sempurna. Atau juga kamu bisa berpikir seperti, aku tidak harus menghindari orang lain orang lain untuk merasa aman. Aku bisa berinteraksi meskipun ada ketidakpastian. Apa pendapat kamu tentang pemikiran tersebut? Pendapat aku itu terasa lebih positif ya Bu. Aku suka ide itu, dan mungkin aku bisa menerima diri aku apa adanya dan tidak harus terlihat sempurna, karena ya memang semua manusia itu gak ada yang sempurna gitu menurut aku. Nah, hebat sekali. Jadi ini tuh adalah langkah yang besar untuk sekarang. Kamu bisa memulai nih untuk mengubah pola pikir kamu tentang diri kamu sendiri dan bagaimana kamu berinteraksi dengan orang lain. Selain itu juga kamu harus mengingat nih, kamu itu tidak perlu sempurna untuk diterima dan dihargai. Nah, sekarang mari kita bicarain langkah-langkah yang bisa kamu ambil dan apa yang kamu lakukan untuk memulai perubahan ini. Seperti bagaimana nih kamu akan menghadapi interaksi sosial di sekolah baru. Aku akan mulai lebih terbuka ketika berbicara dengan teman-teman baru ya, dan juga berhenti berpikir bahwasanya mereka nih akan menilaiku buruk gitu. Jadi aku akan lebih percaya diri, dan juga aku mau coba buat ikut kegiatan sosial di sekolah untuk menguji keberanian aku juga sih Bu. Nah, itu bagus. Nah, ingat ya bahwa perubahan itu tidak terjadi dalam waktu semalam atau dengan waktu yang sangat singkat gitu. Tetapi dengan setiap langkah kecil, kamu tuh bisa merasa lebih nyaman dan juga lebih percaya diri. Bagaimana perasaan kamu sekarang setelah kita mendiskusikan semuanya? Perasaan aku merasa lebih tenang dan juga merasa lebih sedikit lebih percaya diri Bu. Dan aku rasa aku siap untuk mulai berinteraksi dengan teman-teman tanpa rasa takut. Nah, baik. Sekarang kita tentuin tujuan dan langkah-langkah positif yang bisa kamu ambil. Apa yang ingin kamu capai dalam interaksi sosialmu? Aku ingin lebih percaya diri dan tidak takut berinteraksi dengan teman-teman baru, serta merasa diterima gitu apa adanya. Itu tujuan yang baik. Nah, coba kamu bisa mencoba untuk lebih terbuka saat berbicara dengan teman. Tidak khawatir mereka akan menilai kamu buruk, dan kamu juga harus selalu ingat bahwa kamu itu sangat berharga gitu, meskipun kamu ini belum untuk mencapai titik sempurna. Ya mungkin aku akan mencoba itu Bu, dan aku juga akan coba ikut kegiatan sekolah, sosial sekolah. Nah, itu langkah yang bagus. Itu langkah yang bagus ya Gea. Ingat juga kalau kamu tuh jangan terlalu keras nih pada diri kamu sendiri, dan setiap langkah menuju apa yang kamu mau itu tuh sangat penting. Terima kasih ya Bu, aku merasa jadi lebih lega dan juga aku merasa jadi lebih siap untuk menghadapi kegiatan sekarang aku ini. Sama-sama, terima kasih kembali karena kamu tuh berusaha. Kamu juga pasti bisa nih untuk melakukan hal ini. Jadi sekarang kamu ada kelas lagi gak? Gak ada sih Bu, nanti aku sekarang mau pulang, mau persiapan buat bukber. Bagus ya tuh. Sakatu ya. Terima kasih ya Gea.